Ramadan selalu datang membawa ketenangan. Lampu-lampu masjid menyala lebih lama. Suara tadarus terdengar sampai ke ganggang sempit. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena masjidnya sepi. Bukan karena lampunya redup. Melainkan karena untuk pertama kalinya, aku merasa seperti tidak sendirian di dalam rumah Allah. Padahal jarum jam baru menunjuk pukul 1.47 dini hari. Malam itu aku sengaja datang lebih awal. Niatnya ingin itikaf. Ingin berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang membaca cerita ini selalu dalam lindungan Allah, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan ini. Malam itu aku masih duduk kaku di dalam masjid. Jam dinding berdetak pelan. Tik, tok, tik, tok. Suara itu terdengar lebih jelas dari biasanya. Seolah seluruh ruangan kosong hanya menyisakan aku dan detak waktu. Aku mencoba kembali membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi setiap kali lisanku bergerak, hatiku justru terasa makin berat. Seperti ada yang memperhatikan. Bukan dari depan. Bukan dari samping. Tapi dari arah saf paling belakang. Aku tidak berani menoleh lagi. Keringat dingin mulai turun di pelipis, padahal udara malam begitu sejuk. Tiba-tiba, lampu di atas kepalaku berkedip sekali. Lalu mati sepersekian detik. Gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk lewat jendela kaca masjid. Dalam gelap itu, aku mendengar satu suara. Bukan gesekan lagi. Bukan langkah. Tapi seperti suara seseorang menarik napas panjang, tepat di belakangku. Hembusan itu terasa di tengkuk. Aku langsung berdiri. Siapa? Suaraku bergetar. Tak ada jawaban. Masjid tetap sunyi. Namun saat aku memberanikan diri menoleh, saf paling belakang kini tidak sepenuhnya kosong. Ada bayangan. Samar. Seperti seseorang sedang duduk tahiyat akhir. Tapi bentuknya tidak jelas. Hitam. Tanpa wajah. Dan anehnya, arah kepalanya menunduk. Seolah sedang menangis. Dadaku makin sesak. Lalu terdengar lagi bisikan itu. Kau datang ke sini bukan karena rindu, tapi karena takut. Kakiku melemas. Semua kesalahan yang pernah kulakukan terasa menumpuk di dada. Ramadan yang lalu aku masih bermaksiat. Sholat sering terlambat. Orang tua jarang kuhubungi. Dan malam ini, aku datang ke masjid bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan segalanya. Bayangan itu perlahan berdiri. Dan saat ia mengangkat wajahnya, kosong. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Tidak ada mulut. Hanya kehampaan gelap. Namun dari kegelapan itu keluar satu kalimat yang membuat tubuhku gemetar. Bagaimana jika ini Ramadan terakhirmu? Aku terduduk. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Yang paling menyeramkan bukanlah makhluk itu, tapi kemungkinan bahwa aku belum siap menghadap Tuhan. Aku masih terduduk di lantai masjid. Bayangan hitam itu berdiri di saf paling belakang. Tidak bergerak. Tidak mendekat. Tapi kehadirannya terasa menekan. Suasana hening. Terlalu hening.
sampai suara detak jantungku sendiri terdengar jelas di telinga. Degup, degup, degup. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti dipaku. Bayangan itu perlahan mengangkat tangannya. Bukan menunjuk, bukan mengancam, tapi seperti mengisyaratkan agar aku melihat ke arah mihrab. Aku menoleh. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di dinding dekat mihrab, bayanganku sendiri terlihat jelas terkena cahaya bulan. Namun, ada yang aneh. Bayangan tubuhku hanya satu. Tapi di sampingnya, ada satu bayangan lagi. Lebih gelap. Lebih tinggi. Dan tidak mengikuti gerakanku. Aku gemetar. Perlahan aku mengangkat tangan. Bayanganku ikut bergerak. Tapi bayangan satunya tetap diam. Seolah berdiri sendiri. Tiba-tiba terdengar suara lagi. Kali ini bukan bisikan lembut, tapi suara berat, dalam, seperti gema dari ruang kosong. Selama ini, siapa yang kau ikuti? Aku terdiam. Pikiran-pikiran buruk. Godaan. Malas sholat. Menunda taubat. Merasa masih punya banyak waktu. Semua itu seperti menjelma dalam sosok gelap di belakangku. Bayangan itu perlahan berjalan mendekat. Tidak ada suara langkah. Tapi jaraknya semakin dekat. Udara makin dingin. Nafasku seperti beruap. Dan ketika ia tepat berada di belakangku, aku mendengar suara tangisan. Bukan tangis menyeramkan, tapi tangis penuh penyesalan. Tangis yang mirip suaraku sendiri. Air mataku mulai jatuh. Aku sadar. Bayangan itu bukan jin. Bukan makhluk gaib. Ia adalah semua dosa dan kelalaianku yang selama ini kubiarkan tumbuh. Dan malam itu, di bulan Ramadan, semuanya berdiri di hadapanku. Menuntut pertanggungjawaban. Bayangan itu berbisik pelan. Kau takut pada kegelapan. Tapi hatimu lebih gelap dari malam. Kalimat itu menghantam dadaku. Aku tak sanggup lagi. Aku langsung bersujud. Tangisku pecah di lantai masjid. Ya Allah, aku salah, aku lalai, ampuni aku. Suara tangisku menggema di ruangan kosong. Dan saat aku mengangkat kepala, bayangan itu mulai memudar. Perlahan. Seperti asap yang tertiup angin. Jam dinding menunjukkan pukul 3.58. Tak lama kemudian, suara adzan subuh berkumandang. Merdu. Menenangkan. Menggetarkan. Masjid yang tadi terasa mencekam, kini terasa hangat. Aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena sadar. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, tapi tentang berani menghadapi bayangan dalam diri sendiri. Dan malam itu, aku tidak lagi takut pada kegelapan masjid. Karena yang paling penting, aku mulai menyalakan cahaya di hatiku sendiri. Adzan subuh masih menggema. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu seperti menembus dada. Aku berdiri dengan kaki masih gemetar. Masjid kini mulai sedikit terang oleh cahaya fajar yang merambat pelan dari balik jendela. Saf yang tadi terasa mencekam, kini terlihat biasa saja.
Tidak ada bayangan. Tidak ada hawa dingin menusuk. Tapi hatiku tidak lagi sama. Aku maju ke saf paling depan. Takbir. Sholat subuh pagi itu terasa berbeda. Setiap bacaan seperti menampar kesadaranku sendiri. Saat membaca Al-Fatihah, suaraku bergetar di ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Kalimat itu terasa berat. Karena selama ini, yang kuikuti bukan hanya Allah. Aku sering mengikuti ego. Mengikuti nafsu. Mengikuti rasa malas. Sujud terakhir subuh itu terasa sangat lama. Air mataku membasahi sajadah. Ya Allah, jika ini Ramadan terakhirku, jangan biarkan aku pulang dengan tangan kosong. Dadaku sesak. Tapi bukan karena takut lagi. Melainkan karena penyesalan. Aku sadar, bayangan tadi bukan datang untuk menakutiku. Ia datang untuk menyadarkanku. Kadang Allah tidak selalu menegur dengan suara keras. Kadang Dia menegur lewat rasa takut, agar kita berhenti sebelum terlambat. Setelah sholat, jamaah mulai berdatangan. Wajah-wajah biasa. Suasana normal. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika aku melihat saf paling belakang, satu sajadah masih sedikit kusut. Padahal aku yakin, tidak ada orang lain tadi malam. Aku terdiam. Lalu tersenyum kecil. Entah itu hanya perasaanku, atau memang sebuah teguran yang nyata. Yang jelas, sejak malam itu, aku tidak pernah lagi menunda sholat. Aku mulai memperbaiki hubungan dengan orang tua. Aku mulai berhenti dari kebiasaan yang dulu kuanggap, nanti juga tobat. Karena satu kalimat itu terus terngiang. Bagaimana jika ini Ramadan terakhirmu? Dan jujur saja, kalimat itu jauh lebih menyeramkan daripada bayangan hitam manapun. Pesan untuk kita semua. Ramadan bukan cuma bulan penuh pahala. Ia juga bulan penuh peringatan. Kalau malam ini kamu masih diberi napas, masih diberi kesempatan sujud, masih bisa membaca ini, mungkin itu tanda bahwa Allah masih membuka pintu taubatmu. Jangan tunggu bayangan datang menegur. Jangan tunggu rasa takut memaksa kita berubah. Karena yang paling menakutkan bukan gelapnya malam, tapi ketika hati kita mati, tanpa sadar. Semoga kita semua dipertemukan dengan Ramadan yang benar-benar mengubah hidup kita. Dan semoga saat Ramadan terakhir benar-benar tiba, kita sudah siap. Amin. Beberapa malam setelah kejadian itu, aku kembali datang ke masjid di jam yang sama. Pukul 1.47 dini hari. Jam yang dulu membuatku gemetar. Masjid masih sepi. Lampu masih redup. Angin malam masih masuk lewat celah jendela. Tapi kali ini, tidak ada rasa takut. Aku duduk di saf yang sama. Menunggu. Entah apa yang kutunggu. Mungkin bayangan itu datang lagi. Mungkin suara itu kembali. Namun yang terdengar hanya detak jam. Dan napasku sendiri. Aku menutup mata. Mengulang istighfar yang dulu terasa berat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dan untuk pertama kalinya, dadaku terasa ringan. Tidak ada bayangan hitam. Tidak ada hawa dingin menusuk. Karena ternyata, bayangan itu hanya muncul ketika hatiku gelap. Malam itu aku sadar satu hal.
Allah tidak sedang menakut-nakutiku. Dia sedang menyelamatkanku. Kadang kita butuh rasa takut untuk kembali menemukan arah. Kadang kita perlu merasa sendirian agar sadar bahwa sebenarnya Allah selalu melihat. Dan yang paling membuatku merinding, bagaimana jika banyak orang di luar sana sedang diberi bayangan mereka masing-masing, tapi memilih mengabaikannya? Kalau Ramadan ini terasa biasa saja, mungkin kita yang perlu berubah. Kalau hati terasa gelap, mungkin sudah terlalu lama kita menjauh. Dan kalau malam ini kamu terbangun di sepertiga malam, coba duduk sebentar. Bicara pada Allah. Sebelum datang waktu di mana kita tidak bisa lagi kembali. Kadang kita takut pada cerita horor. Takut pada bayangan. Takut pada suara di kegelapan. Tapi kita jarang takut pada satu hal yang jauh lebih mengerikan. Hati yang perlahan mengeras, tanpa kita sadari. Kita masih tertawa. Masih bekerja. Masih menjalani hari seperti biasa. Tapi sholat mulai ditunda. Doa hanya saat butuh. Orang tua diabaikan. Janji pada Allah dilupakan. Dan yang paling menyedihkan, kita merasa semuanya baik-baik saja. Padahal mungkin Allah sudah berkali-kali menegur kita. Lewat kegagalan. Lewat kehilangan. Lewat rasa gelisah tanpa sebab. Lewat malam-malam sunyi yang tiba-tiba membuat hati kosong. Ramadan bukan cuma tentang pahala berlipat. Ia adalah kesempatan terakhir yang mungkin tidak datang dua kali. Bayangkan jika suatu hari kita mendengar adzan subuh untuk terakhir kalinya. Bayangkan jika Ramadan tahun depan, nama kita hanya tinggal di batu nisan. Harta tidak ikut. Followers tidak ikut. Kesibukan dunia tidak ikut. Yang ikut hanya sholat kita. Taubat kita. Air mata yang pernah jatuh saat sujud. Dan jujur saja, yang membuat cerita ini menyeramkan bukanlah bayangan hitam itu, tapi kemungkinan bahwa kita belum siap dipanggil. Renungkan ini pelan-pelan. Kalau malam ini Allah masih memberi napas, itu bukan kebetulan. Kalau hati kamu tiba-tiba tersentuh membaca ini, itu bukan tanpa sebab. Mungkin ini teguran lembut. Mungkin ini panggilan halus. Mungkin ini kesempatan terakhir sebelum benar-benar terlambat. Jangan tunggu sakit untuk bertaubat. Jangan tunggu kehilangan untuk sadar. Jangan tunggu kematian terasa dekat baru ingin berubah. Karena kematian itu tidak pernah terasa jauh. Semoga Ramadan ini bukan sekadar lewat, tapi benar-benar mengubah. Semoga kita tidak hanya takut pada cerita, tapi takut pada dosa yang belum kita tangisi. Dan semoga saat kita benar-benar dipanggil nanti, kita pulang dalam keadaan sudah berdamai dengan Allah. Amin ya Robbal Alamin. Kalau cerita ini membuat kamu merinding sekaligus tersentuh, jangan lupa like sebagai dukungan. Tinggalkan komentar sebagai pengingat untuk diri kita sendiri. Dan jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan cerita-cerita pengingat lainnya yang insya Allah penuh makna. Mohon maaf jika ada kata atau cerita yang kurang berkenan. Semoga Ramadan ini benar-benar menjadi titik balik hidup kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah menjaga langkah kita sampai akhir hayat.